di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian trust atau kepercayaan. Kepercayaan merupakan aspek yang paling utama dan yang paling penting dalam membangun sebuah komitmen serta sebuah janji yang direalisasikan jika kedepannya berarti. Dengan kata lainnya, kepercayaan adalah sebuah faktor yang sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai kritis serta kesulitan yang terjadi di antara rekan bisnis. Bukan hanya itu, kepercayaan juga adalah aset yang sangat penting dalam mengembangkan suatu hubungan jangka panjang yang terdapat di dalam sebuah organisasi. Manfaat kepercayaan yang pertama itu cooperation. Kepercayaan dapat meredakan perasaan ketidakpastian dan risiko. Jadi bertindak untuk menghasilkan peningkatan kerjasama antara anggota relationship. Yang kedua, komitmen. Komitmen merupakan komponen yang dapat membangun relationship dan merupakan hal yang sangat mudah hilang yang akan dibentuk hanya dengan pihak-pihak yang saling percaya. Yang ketiga, relationship duration. Kepercayaan mendorong anggota relationship bekerja untuk menghasilkan relationship dan untuk menahan godaan agar tidak lebih mengutamakan hasil jangka pendek dan bertindak secara oportunis. Dan yang terakhir adalah kualitas, yaitu pihak yang percaya lebih mungkin menerima dan menggunakan informasi dari pihak yang dipercaya, dan pada gilirannya dapat menghasilkan benefit yang lebih tinggi dari informasi tersebut. Akhirnya, adanya kepercayaan yang memungkinkan perselisihan dan konflik dapat dipecahkan secara efisien dan damai. Cara menumbuhkan kepercayaan. Modal sosial merupakan payung besar dalam hal fenomena sosial, seperti hubungan intrapersonal, kelompok, serta jaringan sosial. Sehingga ketika proses pembangunan hubungan yang baik diperlukan kepercayaan terhadap kelompok. Dan pada akhirnya terjadi sebuah simbiosis yang baik antara semua pihak. Untuk menumbuhkan kepercayaan, setiap kelompok komunitas paling tidak menumbuhkan 4 hal yang mendasar, yaitu penerimaan. Setiap orang membutuhkan jaminan bahwa mereka diterima sepenuhnya, termasuk rasa aman dan demokratis untuk memberikan pendapatnya dan berkontribusi dalam kegiatan kelompoknya. Yang kedua yaitu berbagi informasi dan kepedulian. Setiap orang yang berhubungan dalam satu komunitas agar bisa memecahkan masalah bersama membutuhkan informasi mengenai 1. Kehidupan pengalaman, gagasan, nilai masing-masing, dan yang kedua masalah-masalah yang dianggap penting dalam kehidupan. Yang ketiga yaitu menentukan tujuan. Kebutuhan yang ketiga adalah menentukan tujuan secara bersama. Tujuan adalah landasan mengapa mereka bisa bersama. Dengan kata lain, jika komunitas kelompok berkumpul tanpa mempunyai tujuan, hal ini akan menjadi hilangnya arah dan acuan dari kelompok itu. Yang terakhir, yaitu pengorganisasian dan tindakan. Pada tahap awal, dalam menentukan tujuan yang akan dicapai bersama, hendaknya ada yang bertanggung jawab untuk mengurus dan mengarahkan kemana kelompok akan pergi. Dalam hal ini dibutuhkan sosok pemimpin dari kelompok itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu hubungan antara kepercayaan, trust, dan media sosial. Beberapa ahli berargumen hubungan antara kepercayaan dan model sosial berbeda-beda. Salah satu aliran berpendapat bahwa kepercayaan muncul sebagai produk dari modal sosial. Untuk banyak peneliti, modal sosial tergantung pada kepercayaan, hubungan masyarakat, kerjasama, dan komitmen bersama yang menjadi ciri modal sosial yang tidak bisa ada tanpa adanya kepercayaan. Tanpa beberapa dasar kepercayaan, modal sosial tidak dapat berkembang. Coleman 1988 dan Putnam 1993 mendefinisikan kepercayaan sebagai salah satu kunci komponen modal sosial. Kepercayaan juga memainkan peran penting dalam konsep Fukuyama modal sosial. Dia mendefinisikan kepercayaan sebagai fitur dasar modal sosial, sebagai sebuah kemampuan yang timbul dari sosial berbeda-beda. Salah satu aliran berpendapat bahwa kepercayaan muncul sebagai produk dari modal sosial. Untuk banyak peneliti, modal sosial tergantung pada kepercayaan, hubungan masyarakat, kerjasama, dan komitmen bersama yang menjadi ciri modal sosial yang tidak bisa ada tanpa adanya kepercayaan. Tanpa beberapa dasar kepercayaan, modal sosial tidak dapat berkembang.
Coleman 1988 dan Putnam 1993 mendefinisikan kepercayaan sebagai salah satu kunci komponen modal sosial. Kepercayaan juga memainkan peran penting dalam konsep Fukuyama modal sosial. Dia mendefinisikan kepercayaan sebagai fitur dasar modal sosial, sebagai sebuah kemampuan yang timbul dari prevalensi kepercayaan di masyarakat atau di bagian-bagian tertentu dari itu. Fukuyama 1995-26. Namun, ada juga beberapa ahli yang meragukan apakah kepercayaan berada terpisahkan sebagai komponen modal sosial. Mereka berpendapat bahwa kepercayaan itu sendiri adalah kompleks dan beragam fenomena. Untuk analisis integrasi kepercayaan, jaringan, dan norma membuat konsep modal sosial salah satu yang sangat rumit. Cohen dan Fields 1999 berpendapat bahwa bentuk kepercayaan dapat membentuk dan diperpanjang untuk orang-orang dari tempat lain dan budaya lain, dan bahkan untuk orang dengan ide yang berbeda. Konsep Putnam tentang model atau media sosial mengaburkan spesifik sifat dari model sosial yang Silicon Valley dibangun dan melalui yang terus membangun dirinya sendiri. Dalam model Putnam, hubungan antara pelaku ekonomi berkembang dari budaya bersama dan menjadi tertanam dalam ekonomi lokal, yang kemudian membentuk kemungkinan dan menghasilkan fakta jaringan keterlibatan masyarakat. Sebagai contoh kasus, dalam kasus Silicon Valley, blok bangunan dari merek tertentu, mereka dari modal sosial adalah kepercayaan, kinerja umum berdasarkan kontak komersial, seiring bukan berdasarkan keterlibatan masyarakat yang membuat keberhasilan ekonomi di beberapa daerah. Tidak seperti Coleman, Putnam, dan Fukuyama. Woolcock tahun 1998 berpendapat bahwa definisi modal sosial harus berfokus terutama pada sumber daya daripada konsekuensi. Kepercayaan dan norma timbal balik, keadilan kerjasama, dan manfaat yang dipelihara di dalam dan oleh kombinasi tertentu dari hubungan sosial. Mereka tidak dapat disangkal. Untuk satu, mengusulkan kepercayaan yang lebih baik dapat dilihat sebagai konsekuensi sosial modal, bukan sebagai komponen integral dari modal sosial. Axelrod 98 memperkuat pandangan ini dengan mengandalkan teori permainan yang menunjukkan bahwa bahkan di mana kepercayaan sangat terbatas dan peluang kerjasama komunikasi yang sangat ramping, mungkin masih berkembang jika kondisi lain diperoleh. Axelrod berpendapat bahwa kepercayaan harus ada dalam masyarakat dan kelompok yang sukses karena kemampuan mereka untuk bekerja sama, dan harus terdiri dalam tidak lebih dari kepercayaan dalam keberhasilan kerjasama sebelumnya. Halaman 225. Demikian pula Field tahun 2003 berpendapat bahwa kepercayaan tidak dapat diperlakukan sebagai komponen. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada dua pandangan para ahli mengenai hubungan antara modal sosial dengan kepercayaan. Pertama adalah kepercayaan sebagai bagian dari modal sosial yang tidak dapat dipisahkan sebagai komponen penting. Dan yang kedua, kepercayaan merupakan produk dari modal sosial. Di sini saya akan menjelaskan pengertian justice atau keadilan. Istilah keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Adapun menurut para ahli, pengertian keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah di antara kedua ujung ekstrim yang terlalu banyak atau terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrim itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama. Sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti tidak adil. Dari Plato, keadilan dapat diproyeksikan pada diri manusia, sehingga yang dikatakan adil adalah orang yang mengendalikan diri dan perasaannya dikendalikan oleh akal. Lain dari pendapat Socrates, keadilan tercipta bila mana warga negara sudah merasakan bahwa pihak pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Mengapa diproyeksikan pada pemerintah? Sebab pemerintah adalah pemimpin pokok yang menentukan dinamika masyarakat.
Yang ketiga, keadilan kumulatif. Keadilan ini bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Bagi Aristoteles, pengertian keadilan itu merupakan azas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Semua tindakan yang bercorak ujung ekstrim menjadikan tidak adil dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan sebuah faktor apa saja yang melatar belakangi suatu keadilan. Faktor yang melatar belakangi suatu keadilan ada 4 faktor. Yang pertama yaitu kejujuran, yang kedua yaitu kecurangan, yang ketiga pemulihan nama baik, dan yang keempat yaitu pembalasan. Saya akan menjelaskan poin-poin keempat tadi. Poin yang pertama yaitu faktor yang melatar belakangi sebuah keadilan. Yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran atau jujur artinya apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nuraninya. Apa yang dikatakan sesuai dengan kenyataan yang ada. Pada hakikatnya, jujur atau kejujuran dilandasi oleh kesadaran moral yang tinggi. Kesadaran pengakuan akan adanya sama hak dan kewajiban, serta rasa takut dan kesalahan atau dosa. Baik, poin kedua dari faktor yang melatar belakangi keadilan adalah kecurangan. Kecurangan atau curang identik dengan ketidakjujuran atau tidak jujur. Curang atau kecurangan artinya apa yang diinginkan tidak sesuai dengan hati nuraninya, atau orang itu memang dari hatinya sudah berniat curang dengan maksud memperoleh keuntungan tanpa bertenaga dan usaha. Ada 4 faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan yang disebut juga dengan teori Gunning. Apa itu teori Gunning? Teori Gunning yaitu yang pertama greed atau keserakahan, yang kedua opportunity atau kesempatan, kemudian yang ketiga ada need, kebutuhan, dan yang terakhir keempat exposure atau pengungkapan. Kecurangan menyebabkan manusia menjadi serakah, sama ingin menimbun kekayaan yang berlebihan dengan tujuan agar dianggap sebagai orang yang paling hebat, paling kaya, dan senang bila masyarakat atau orang lain berada dalam kesulitan. Bermacam-macam sebab orang melakukan kecurangan, ditinjau dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Ada 4 aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek kebudayaan, aspek peradaban, dan aspek fisik. Faktor ketiga dari yang melatar belakangi suatu keadilan yaitu pemulihan nama baik. Nama baik merupakan tujuan utama orang hidup. Nama baik adalah nama yang tidak tercela. Setiap orang menjaga dengan hati-hati agar namanya tetap baik. Apalagi sebagai teladan orang tua, tetangga, ataupun masyarakat. Baik, faktor yang keempat yang melatar belakangi suatu keadilan yaitu pembalasan. Pengertian pembalasan adalah reaksi atau perbuatan orang lain yang dilakukan kepada kita yang kita ungkapkan baik secara positif maupun negatif. Pembalasan merupakan suatu reaksi atau perbuatan orang lain. Reaksi berupa perbuatan yang serupa atau perbuatan yang seimbang, tingkah laku yang serupa, dan tingkah laku yang seimbang. Sebagai contoh, orang A memberikan makanan kepada orang B. Di lain kesempatan, B memberikan minuman kepada A. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan serupa. Itulah faktor-faktor yang melatar belakangi suatu keadilan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak keadilan yang terjadi pada masyarakat. Dampak positif dari keadilan atau justice itu sendiri dapat dihasilkan kreativitas dari seni tingkat tinggi. Karena ketika seseorang mendapat perlakuan yang tidak adil, maka orang tersebut akan membaca, mencoba untuk bertanya, atau melakukan protes perlawanan dengan caranya sendiri. Dan dengan cara itulah yang dapat menghasilkan kreativitas seni tingkat tinggi, seperti demonstrasi, melukis, menulis, dan bentuk apapun. Sedangkan dampak negatifnya seperti protes oleh pihak yang kalah dengan menggunakan kekerasan, arogan seperti pengerusakan fasilitas umum, bahkan memicu tawuran karena adanya rasa dendam.